وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Sudah kita dengar tadi pertanyaan dari Pak Kamal. Apa yang beliau utarakan? Itulah memang seperti yang beliau katakan. Sekarang kadang kita tidak keluar rumah, di dalam kamar. Itu untuk sekarang ini mudah bermaksiat. Karena dunia ada di genggaman kita. Dunia ada di genggaman kita. Tapi pertanyaan belum menarik. Apa yang menjadi bekal utama bagi kita supaya kita bisa terhindar dari maksiat tatkala kita sendiri. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala sanadnya. Dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala sanadnya. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ini nasihat Nabi SAW ucapkan sudah beberapa ribu tahun yang lalu. Kan ini sekarang kita tahun 1443 Hijriah. Iya, sudah lebih dari 100 abad Nabi kita. Tapi nasihat ini berguna sampai sepanjang masa. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kapanpun waktunya, itu yang dihadirkan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Apa artinya bertakwa? Banyak definisi takwa, Pak. Di antara yang paling mudah dipahami, jalankan perintah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan larangan sesuai dengan apa yang ditentukan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah saat ramai orang, juga jalankan perintah saat kita tidak lagi ramai bersama orang, lagi sendiri. Tinggalkan larangan saat kita ramai bersama orang, dan tinggalkan juga larangan saat kita bersendiri. Saat kita bersendiri. Terus kalau kita jatuh dalam dosa, karena namanya manusia kadang lupa, lalai, syahwat lebih tinggi, hawa nafsu lebih tinggi, atau syubhat lebih tinggi. Ketika kita jatuh, kita tidak langsung putus asa. Karena Nabi SAW melanjutkan setelahnya, wa'at bi'isayyatal hasanah tamhuha. Kalau qadarullah jatuh, ikutkan keburukan itu dengan kebaikan lagi setelahnya yang akan menghapusnya. Karena kata Nabi SAW, innal mu'min nassa'an. Mukmin itu pelupa. Kadang kita tahu itu dosa, tapi karena tingginya syahwat, tingginya syubhat, tingginya hawa nafsu kita membuat kita lupa kalau itu adalah dosa. Maka ketika kita jatuh, ikutkan kebaikan setelahnya terhadap keburukan itu yang akan menghapusnya. Ini wasiat Nabi, nasihat Nabi SAW kepada kita. Ini cara pertama. Cara kedua, kita sadari kita harus takut kepada Allah. Rasa takut harus dimunculkan. Cara memunculkan rasa takut saat sendiri, kita ingat ada hadis Nabi SAW. Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, kata beliau, la'alamanna min ummati aqwaman ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsal jibal tihamatin bidho.
Sungguh saya mengetahui dari umat, datang mereka di hari kiamat dengan kebaikan yang sangat banyak, yang sangat besar, bahkan seperti gunung Tihamah, gunung yang besar. Banyak kebaikannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kebaikan itu seperti debu yang berterbangan. Kita pernah dengar itu amalan menjadi debu yang berterbangan? Pernah, tapi pembahasannya di syirik. Kalau kita melakukan syirik, akan gugur amalan, begitu. Tapi ini ternyata bukan syirik. Para sahabat yang hadir waktu itu berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana. Li'alla nakuna minhum wa nahnu la nashkur." Wahai Rasulullah, sifati cirinya orang seperti itu. Punya amalan kebaikan yang banyak, tapi jadi debu. Tidak berguna. Ini yang perlu kita hadirkan, supaya muncul rasa takut saat sendiri. Punya amalan banyak. Kita punya amalan taklim. Majelis ilmu setiap pekan. Setiap hari. Puasa Daud. Ya, bersedekah. Punya amalan banyak. Punya amalan banyak. Tapi Allah jadikan debu yang berterbangan. Apakah dia melakukan syirik? Tidak, ternyata. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, sifati kami orang itu." Kata Nabi SAW, "Hum min jildatikum." Mereka adalah orang yang sama kulitnya dengan kalian. Wa ikhwanikum, dan mereka adalah saudara kalian. Maksudnya sama-sama beragama Islam. Tapi masalahnya adalah berikutnya. Masalahnya adalah berikutnya. Kata Nabi SAW, kalau mereka lagi sendiri, mereka melanggar batasan-batasan Allah. Ini yang masalah ini. Lagi rame, Masya Allah. Iya. Malamnya sholat malam, siangnya berpuasa. Siangnya berpuasa. Tapi ternyata kalau dia bersendiri, kata Nabi, "Idza qalau bimaharimillahin tahakuha." Kalau mereka bersendiri dan dihadapkan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, datang syaitan membisikannya, menggodanya dan merayunya, dia langsung lakukan. Itu bermasalah. Itu masalah besar. Ini harus antum ingat. Ini ternyata bukan dosa syirik, tapi membatalkan semua amalan kebaikan kita. Kalau kita melanggar saat kita bersendiri, itu lebih besar daripada melanggar saat orang banyak. Tidak ada hadis yang kalau kita lakukan di hadapan orang banyak, batal amalan kita kecuali syirik. Tapi ini bukan dosa syirik. Ini. Jadi munculkan rasa takwa dan munculkan rasa takut akan batalnya amalan. Kenapa kita tinggalkan syirik? Kita tidak lakukan. Bahkan mendengarkan saja orang melakukan, kita berdiri bulunya, berinding. Takut. Kenapa? Karena kita sudah banyak dalil yang disampaikan. Banyak ayat, banyak hadis. Kalau kita jatuh di dalamnya, merugi kita dunia akhirat. Percuma yang kita lakukan. Itu kan yang kita dapatkan. Ini juga seperti itu. Kalau kita bisa hadirkan itu, insya Allah mudah bagi kita untuk tidak berbuat dosa. Tapi walaupun kadang kita akan jatuh, karena kita kadang lupa tentang hadis, tentang ayat-ayat yang mengancam kita. Wallahualam, seperti itu, Pak. Jangan lupa subscribe, like, dan share.